Di video kemarin gue itu cuma ngejelasin tentang Riwen and the Gang aja ya, tentang keadaan mereka setelah baku hantam. Sedangkan Kei lupa gue bahas di sana. Jadi gue akan bahas dari sudut pandangnya Kei setelah insiden itu. Walaupun Kei diserang secara mental oleh Riwen sebelumnya, nyatanya setelah itu Kei itu sedikit lepas dari masa lalunya. Awalnya dia itu yang benci dengan luka yang ada di perutnya, Kei itu mulai menerimanya setelah itu. Kei yang harusnya marah kepada Enokoji karena Kei itu tahu kalau Enokoji sengaja manfaatin dia dan sengaja membuat Manabe membuli sebelumnya. Kei itu bukannya marah tapi malah terus memikirkan Enokoji setelah itu. Kei setelah dirundung Riwen itu nggak mengalami luka fisik yang serius ya. Cuma ya Kei itu langsung kelepek-kelepek alias mengakui suka kepada Enokoji di dalam hatinya. Malah setelah kejadian itu Kei itu masih sehat dan melakukan double date ya. Di light novelnya Sato itu mengajak Enokoji untuk pergi main dan Enokoji menolaknya. Karena Enokoji itu nggak enak nolak terus ajakannya si Sato, Enokoji pun memberikan janji ke Sato kalau dia itu akan menemani Sato di malam Natal. Sato itu ngajak Kei untuk melakukan double date ya. Akhirnya Enokoji, Sato, dan Hirata serta Kei melakukan double date di malam Natal. Di episode ke-13 nanti, selain ada momen gulanya, kemungkinan kita akan sedikit diperkenalkan ke art baru di season ketiganya nanti, yaitu konflik Enokoji yang dipremisi oleh Manabu untuk menjatuhkan tahtanya Nagumo. Di sini Kei itu akan kembali menjadi partnernya si Enokoji untuk menjalankan misi menjatuhkan tahtanya Nagumo. Lalu Sato di akhir kencan itu menyatakan perasaannya ke Enokoji, tapi si Enokoji itu menolaknya. Enokoji sebenarnya itu ingin merasakan yang namanya pacaran seperti murid biasanya ya, tapi saat ini dia itu sedang mau terlibat dengan Nagumo. Jadi Enokoji itu menolak Sato. Selain itu Enokoji itu melihat kalau Kei itu lebih berharga ya ketimbang si Sato. Alias di mata Enokoji, Kei itu lebih berguna ketimbang Sato. Enokoji berasumsi kalau si Kei yang sekarang itu nggak akan berkhianat kepada dirinya. Makanya si Enokoji itu lebih memilih Kei ketimbang si Sato. Di sisi lain, perasaan Kei kepada Enokoji itu semakin kuat juga. Alias perasaannya dinamakan suka atau cinta. Ya jelas siapa yang nggak basah gitu ya dan kelepek-kelepek setelah ngeliat Enokoji yang gelut dengan keren gitu sebelumnya. Gua aja sampai basah ngeliatnya ya. Kei merasa Enokoji itu adalah pahlawannya, tapi Kei itu bimbang antara dia itu mengikuti perasaannya atau Kei itu membunuh perasaannya sendiri dan mendukung Sato dengan Enokoji. Nah, Sato dan Kei itu adalah teman gitu ya, dan mereka itu teman yang suka sama satu orang dan yaitu akan memperumit hubungan Sato dan Kei ke depannya ya. Perasaan bimbang seperti itulah yang dirasakan oleh Kei saat ini. Panah ajaib yang dapat menyebabkan orang jatuh cinta. Panah yang seharusnya ini ditunjukkan kepada Enokoji dari Sato, anak panah itu malah mengarah kepada Kei sendiri, senjata makan tuan. Momen ini sih yang gua tunggu di episode ke-13 nantinya ya. Mulai dari episode ke-13 nantinya, Enokoji itu akan memanggil Kei dengan nama depannya. Awalnya Enokoji itu kan manggil Karizawa kan kepada Kei ya. Nah nantinya panggilan itu berevolusi menjadi Kei. Nah tentu saja Kei itu ngebrowsing dibuatnya ya. Hubungan antara Enokoji dan Kei yang awalnya mereka itu saling memanfaatkan saja, sekarang mulai berkembang secara alami mulai dari sini. Ya untuk episode ke-13 nanti kurang lebih akan gitu ya garis besar ceritanya. Katanya episode ke-13 nanti itu akan lebih nonjolin nuansa romansnya. Bahkan ada ending song khusus ya untuk episode ke-13 nanti. Jadi bakalan muncul unsur gulanya ya. Jadi kita harus siapin kopi sih biar nggak diabetes ya. Ya kita nantikan aja gimana eksekusi dari Studio Lerch ya dalam mengadaptasi volume 7.5 dalam satu episode. Nah apakah ada kemungkinan episode ke-13 nanti durasinya lebih dari 24 menit? Bisa jadi sih. Tapi ya nggak tahu juga ya, soalnya mengingat volume 7.5 ini sebenarnya nggak begitu padat ya, jadi mereka bisa meringkasnya. Gue bisa bayangin ya gimana nanti ekspresi Kei yang cemburu pas double date nanti. Tapi di sisi lain satu untuk satu sih ya. Ya mungkin itu aja video kali ini, spoiler tentang apa yang terjadi dengan Kei setelah dirundung Riwen. Next video ditunggu aja ya, mungkin next gue akan upload kelanjutan cerita dari light novelnya ya, volume 4.5 second year. Ya sekian aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video. Bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです